wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, sebelum masuk pada materi, pernahkah teman-teman mencelupkan sendok ke dalam air yang panas? Lama-kelamaan, sendok akan menjadi panas, bukan? Atau pernahkah teman-teman berdiri di depan api unggun? Tentunya teman-teman juga akan merasakan panas. Nah, kedua peristiwa ini terjadi karena adanya proses perpindahan kalor. Jadi, proses perpindahan kalor ialah proses perpindahan panas dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Proses perpindahan kalor ini terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ketiga proses perpindahan kalor ini. Nah, pertama yaitu proses perpindahan kalor secara konduksi. Nah, proses perpindahan kalor secara konduksi ini adalah proses perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada zat padat yang sifatnya konduktor, seperti besi dan tembaga. Nah, kita dapat mengambil contoh ketika kita memanaskan air. Nah, saat api yang keluar dari kompor mengenai panci, maka panci tersebut akan menjadi panas. Nah, contoh yang lainnya pada saat kita menyetrika baju. Nah, yang kedua ada proses perpindahan kalor secara konveksi. Jika pada konduksi tadi terjadi pada zat yang tanpa disertai partikel-partikel dari zatnya, nah pada proses perpindahan kalor secara konveksi ini, ia terjadi pada zat dengan disertai partikel-partikel zat tersebut. Nah, umumnya ini terjadi pada fluida seperti pada zat cair. Nah, kita dapat mengambil contoh ketika kita memanaskan air. Nah, air yang mendidih tadi salah satu contoh dari proses perpindahan kalor secara konveksi. Nah, yang ketiga itu ada proses perpindahan kalor secara radiasi. Nah, proses perpindahan kalor secara radiasi ini itu terjadi dalam bentuk perambatan tanpa memerlukan adanya zat perantara. Nah, contohnya pada saat kita berdiri di depan api, nah kita akan merasakan panas. Itu tadi contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Nah, dari contoh ketika kita memanaskan air, kita dapat melihat 3 perpindahan panas. Yang pertama, pada saat api mengenai panci akan terasa panas. Nah, itu salah satu contoh dari konduksi. Pada saat panci terasa panas, itu pada air yang di dalamnya, pada panci yang terdapat di dalamnya ada air, itu akan mendidih. Nah, itu salah satu contoh dari proses perpindahan kalor secara konveksi. Nah, pada saat kita mendekatkan tangan kita di dekat kompor, kita juga akan merasakan panas. Nah, itu satu contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Nah, itu tadi ketiga proses perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.